Halo semuanya, hari ini kita masih akan membahas nih tentang revenue recognition. Dan hari ini kita akan bahas dua problem, yaitu problem 6 dan problem 7. Oke, tapi ada catatan tambahan nih. Kalau mungkin aku flashback sedikit ya ke pertemuan kita minggu sebelumnya, itu di problem 4 dan problem 5 kan ini kalau kita perhatiin ya estimated total gross profit kan di sini awal tahun aja udah langsung untung kan, ini buat problem 4. Untuk problem 5-nya juga kebetulan estimated total gross profit-nya ini untung. Jadi ya caranya seperti ini. Kalau kalian perhatiin di sini ini curate dari to date sama during the year-nya di awal tahun itu pasti sama kan nilainya. Kenapa? Karena estimated total gross profit-nya itu adalah laba. Tapi untuk problem 6 dan problem 7 di sini kita akan bahas nih kalau misalkan estimated total gross profit-nya itu tahun pertamanya itu rugi, makanya itu kita harus lakukan adjustment gitu ya. Jadi di sini akan ada sedikit berbeda gitu dibanding yang problem 4 dan problem 5 kemarin. Oke. Tapi kita coba dulu di problem 6 ini kita akan bahas tentang fiber utama. Fiber ultima. Salah. Ultima. Oke. Ini. Nah, lalu Viper Ultima merupakan sebuah perusahaan kontraktor yang berdiri sejak tahun 2020. Proyek pertama yang dimiliki oleh Viper Ultima berasal dari kontrak dengan Flipperco yang berlangsung selama 3 tahun sejak 2020 dan bernilai 9 miliar rupiah. Pada tahun pertama, Viper Ultima telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 45% dan estimasi, oke ini kita langsung masukin aja ya biar nggak bingung. Pokoknya kontrak price-nya itu 9M. Kurang lah. Oke, bentar. Oke, intinya adalah 9M gitu. Lalu dia bilang pada tahun pertama Flipperco telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 45%. Oke, berarti percent of completion-nya adalah 45%. Lalu dan estimasi total biaya pada tahun pertama adalah 9,35. Oke, berarti ini total cost to complete ya 9,350. Oke, terus ini estimated ininya bisa dibeli. Nah, dari sini kan udah kelihatan nih kalau estimated gross profit-nya udah minus ya, kan di sini estimated gross profit tahun pertama rugi, jadi dari awal udah rugi, tahun berikutnya kita harus nyesuaiin. Oke. Nah, lalu kita sesuaiinnya itu nanti dengan cara kan ini tahun 2000 profit lah ya. Tahun 2021 nih. Untuk 2021 kan awal kita di debit itu ada 350 ini kan, sedangkan pokoknya awalnya segini. Oke, udah itu dulu aja deh. Nah, lalu untuk cost incurred to date-nya itu kalian kan kalau misalkan percentage of completion kan cost incurred to date dibagi total cost to complete. Nah, berarti untuk cara ininya berarti total cost to complete dikali sama percentage of completion ya. Percentage of completion ya. Oke, dapatnya segini. Jadi nanti tinggal diselisihin aja untuk estimated cost to complete-nya. Oke, dapat segini. Ini untuk tahun 2020, tahun pertama. Kita baca lagi. 9.350 juta meningkat karena adanya efek dari pandemi COVID-19. Pada tahun kedua, perusahaan mengalami perbaikan keadaan keuangan sehingga perusahaan hanya mengeluarkan biaya sebanyak 3.176.625. Oke, berarti ini ditambahkan incurred to date ya, ingat to date kan berarti akumulasi, berarti ini ditambah 3.176.625 23. Oke, tambah segitu. Lalu sebanyak 3 juta sekian pada tahun 2021. Diestimasikan perusahaan akan membutuhkan biaya tambahan sebanyak 1103375. Oh, berarti ini estimated to complete-nya 1103375. Oke, nanti total cost to complete-nya dijumlahin. Lalu ininya dikurang. Oke, nah lalu ini nanti cost incurred to date-nya dibagi sama total cost to complete. Oke, jadi ini udah kelihatan ya. Tahun 2021 itu saldo akhirnya itu adalah 512.500. Berarti
ini adjustmentnya berapa, itu kita hitung dulu. Tambah. Oke, 862.500. Oke, nanti. Berarti nanti gross profit recognize-nya ini nanti di senilai ini. Yang pertama. Lalu untuk yang gross profit recognize kedua adalah 862.500. Oke. Nah, lalu untuk yang selanjutnya dulu tahun 2022 estimasikan membutuhkan biaya tambahan untuk menyesuaikan proses ini. Pada tahun terakhir, kondisi perekonomian kembali memburuk sehingga perusahaan mengestimasikan laba kotor yang dihasilkan pada akhir tahun adalah sebesar 500.000. Oke, jadi di sininya kita bisa tulis 500.000. Oke, 500 juta, masa 500 juta. Berarti ini kan logikanya 100% ya, karena kan udah selesai nih tahun terakhir. Total cost to complete itu kan ini tambah ini, tapi ininya jelas 0. Berarti karena dia adalah itu, berarti ini total cost incurred kan, total cost incurred to date, total cost kali 100%. Oke, tunggu. Ini salah nih. Pokoknya intinya ininya adalah dia 500.000, terus dapatnya dari cost to complete berarti oke. Kan dia bilang kita mau laba nih. Pokoknya dia mengestimasikan kalau laba kotor yang dihasilkan pada tahun terakhir adalah sebesar 500 juta. Berarti logikanya total cost to incurred to date itu dikurang dari estimated gross profit-nya, yaitu 8.500 gitu. Oke. Kan dikurang nih, kalau enggak kita bisa sisihin misalkan kan laba 500.000. Oke, jadi tadi kan ini pokoknya dia minta perusahaan pengennya itu kita 500 juta aja di ending. Ya udah berarti segini gitu ya. Oke, lalu untuk ini masih sama caranya. Kurang. Maaf kali. Oke, ini juga sama. Oke. Lalu melanjutkan yang ini. Tadi kan 512 ya. Terus kita lanjut nih di tahun 2000. Aku tulisnya di sini deh. 2020, 2021 gitu ya. Ini labanya. Terus nanti 2022 itu pokoknya perusahaan maunya 500.000 dah di ending gitu kan. Kebanyakan dong. Berarti ininya nanti disisihin tanda tanya. Jangan bingung. Ininya nanti disisihin aja. Oke, jadi ternyata nanti perusahaan akan laba nih sebesar 12.500. Laba rugi. Karena kan nanti kan awal saldo 2002 awalnya 512.500 nih, tapi di endingnya pokoknya perusahaan cuma mengestimasikan 500 juta, berarti kan ada kerugian ya gitu, berarti nanti rugi sebesar 12.500. Oke. Lalu selanjutnya recognize to prior year sama aja. Ini recognize current year sama ini masih sama caranya. Oke, nah yang beda ini. Kalau kayak di problem 4 dan 5 kan kita ini ya, aku ambil dari sini kan kalau incurred to date. Tapi kalau ini in case kalau misalkan estimated total gross profit-nya emang laba, tapi karena ini rugi, jadi kayak gross profit recognize-nya itu harus sama dengan estimated total gross profit karena kan udah rugi nih, jadi begini. Oke. Jadi cost incurred during the year-nya itu bukan lagi berdasarkan incurred to date tapi berdasarkan selisihnya aja langsung.
Oke, selisih dari laba yang diharapkan. Tuh, ini juga oke segini. Nah, untuk ini sendiri sebenarnya sama, tapi untuk ini kita pakainya itu yang di atas. Yang beneran gitu loh. Oh, salah. Ini kan cost incurred to date, ini pasti sama. Ini yang sesuai tertera di soal. Di soal kan dia bilang berapa biaya yang dikeluarkan masuk ke sini. Dia bilang kalau misalkan yang pertama kan segini nih. 4 ini kan. Terus kalau yang ini atau enggak dikurangin aja deh. Ini kurang ini. Bisa. Atau kalian mau salin dari soal yang 3176 ini juga nggak masalah. Harusnya sama aja. Oke. Pokoknya ini real ya. Bener-bener dikeluarin perusahaan dicatat di sini. Kecuali yang tahun 2023. Oke, ini sama dengan ini sama dengan ini. Lagi-lagi dikarenakan perusahaan kan udah tahu nih pokoknya maunya gross profitnya itu 500 juta. Berarti yang harus diisi dulu adalah 500 juta ini. Terus kalau untuk ini adalah dari nilai kontrak kalian kurangin. Nah, lalu ini cost during the year-nya itu kalian selisihin sama ini. Tadi benar ya? Sama aja ya. Ya udah ya. Pokoknya intinya kayak gitu. Atau kalian tadi mau kurangin juga sama aja. Pokoknya intinya nanti gross profit recognition-nya itu harus 500 juta gitu ya. Gitu. Itu udah selesai buat si percentage of completion dan juga cost recovery-nya. Oke, karena kalau misalkan estimated total gross profit-nya itu rugi ya. Lalu sekarang kita akan bikin jurnalnya nih. Untuk jurnalnya sendiri itu kita bisa ambil dari ini ya, yang ini kan benar-benar duit yang dikeluarin perusahaan gitu kan, catatnya. Jadi ini oke, ini harus digede-gedein semua sih soalnya angkanya banyak. Oke. Nah kalau yang ini itu nanti caranya ini kurang ini gitu. Oke, atau sesuai soal aja. Terus kalau yang ini tuh ini kurang ini. Oke gitu. Lalu selanjutnya untuk account receivable nih. Untuk account receivable kan kita belum selesai baca. Penagihan untuk kontrak sendiri akan dilakukan seiringan dengan besarnya persentase yang telah diselesaikan pada tahun bersangkutan. Sedangkan Flipperco akan melunasi 50% dari total piutang yang ada setiap tahun kecuali pada tahun terakhir di mana seluruh biaya akan dilunasi oleh Flipperco. Oke, jadi dia bilang account receivable-nya itu persentasenya itu sama aja kayak percent of completion ya. Berarti kita bisa ceritanya yang ini dikali sama ini. Oke. Ini yang ini. Terus kalau yang ini itu sama aja kali ini. Oh iya, jangan lupa diselisihin ya. 45%. Oke, segini. Terus yang ininya juga disisihin. Terus dikurang sama ini. Oke, segitu. Nah, lalu untuk penagihannya kan dia bilang 50% nih. Berarti ini kali bagi 2 deh. Kan 50%, langsung aja. Oke, lalu di sini kita bikin accounts receivable. Oke, di sini kita awal punya segini. Terus dibayar segini. Oke, sisa berapa? Oke, lalu di sini ini ditambah ini. Terus dibagi 2. Kali -1. Oke, ini tambah ini. Oke, berarti nanti catatnya mendah. Ini kali sama ini. Oke. Nah, untuk yang ininya berarti kita bisa ini tambah ini. Tapi kan untuk tahun terakhir dia bilang akan lunasin semua ya. Berarti langsung aja semua.
Oke, 0. Berarti ininya senilai selesai. Nah, lalu untuk yang revenue recognition-nya ini kita lihat dari sini, ini kan rugi nih. Berarti kita pakai yang kolom kedua. Oke. Kolom kedua construction expense-nya itu adalah 3.700.000. Terus gross profit-nya itu adalah bentar. Kan yang ini ya. Pakai yang sebentar ya. Oh, ini aku salah. Ini kan kurang ya harusnya, bukan tambah. Nah, ini baru benar. Pantes kok aneh gitu. Jadi ini harus selalu dikurang ya. Tadi salah, ini kurang ya. Ini benar kan ada kurang. Oke. Pantes kok aneh. Jadi construction expense-nya adalah 4.400.000. Terus construction ininya adalah ini, jangan lupa dihituin. Nggak boleh hilangin kurungnya. Terus revenue-nya adalah 4050. Oke, nah lalu untuk yang ininya kita lihat tahun kedua laba nih. Jadi kita pakai yang kolom pertama. Construction ininya cost-nya adalah 2917. Terus ininya adalah 862500. Terus revenue-nya adalah yang 3780. Untuk yang ketiga ini juga rugi lagi, jadi kembali lagi pakai kolom ini. Ininya adalah 1182, terus ininya adalah ini, jangan lupa diminusin, dihilangin ininya. Oke, dan terakhir aku males ini aja. Oke, kayak gitu. Udah selesai, karena ini rugi, ini laba. Oke, lalu terakhir ini completion of contract, maksudnya udah selesai kontrak, maksudnya udah selesai tuh perjanjian kontraknya, pokoknya udah selesai masalah pembangunannya. Ini kita isiin nilai kontrak kita, itu 9M. Udah deh selesai. Untuk problem 6 udah selesai. Sekarang kita lanjut yuk ke problem 7. Nah, di problem 7 ini kita bahas adalah PT Wendy. Nah, PT Wendy merupakan perusahaan, oh ya ini aku belum ganti ya. Aku ganti dulu. PT Wendy. Oke, nah PT Wendy ini juga tahunnya ganti 2021, 2022, 2023. Oke. Nah, kita baca lagi, merupakan sebuah perusahaan kontraktor yang mendapat tawaran kerjasama dari PT Ananda pada tahun 2021 untuk membangun sebuah mercusuar dengan nilai kontrak 8,5 M. Pembangunan diperkirakan akan berlangsung selama 3 tahun. Berikut ini merupakan beberapa informasi yang terkait dengan kerjasama tersebut. Oke, jadi kita langsung aja ya, biar nggak lama-lama, kita langsung masuk aja ke kontrak price-nya, masuk perhitungannya. Di sini kan dia bilang kalau kontrak price-nya adalah 8,5 M. 8.500.000.000. Oke, lalu diketahui nih pada tahun 2021 biaya yang dikeluarkan adalah 3352. Oke, berarti 3355.275. Oke. Kan 3355.275. Lalu dan diperkirakan PT Wendy akan mengalami kerugian 215. Oke, udah ketahuan nih kalau misalkan estimasinya dalam 215. Oke, maaf. Nah, berarti total cost to complete-nya ini adalah ini dong, karena kan dia bilang rugi nih, berarti total cost to complete-nya harus lebih besar dibanding kontrak price-nya dong. Nah, berarti dari estimated to complete-nya bisa kita dapat dari selisihin aja. Oke. Lalu itu jangan lupa total cost to incur the day dibagi sama total cost complete 39%. Oke. Lalu lanjut ke tahun 2022.
2022. Setelah melakukan evaluasi, PT WND berhasil melakukan efisiensi waktu dan biaya pada tahun kedua, sehingga persentase penyelesaian mengalami kenaikan menjadi 83,05. Oke, kita tahu ini 83,05. Dan total biaya untuk menyelesaikan pembangunan adalah 8350. Oke, kita udah tahu nih total cost to complete-nya adalah 8.350 juta. Oke, jadi itu kelihatan ininya. Nah, lalu untuk cost incurred to date-nya dari total cost to complete kita kali sama percent of completion-nya. Lalu didapat, disisihin aja deh estimated to complete-nya. Oke. Lalu untuk tahun 2023, pada akhir tahun 2023 terjadi bencana alam yang mengakibatkan beberapa alat konstruksi PT WND rusak, sehingga total biaya yang dikeluarkan lebih besar 237.500.000 dari yang diestimasikan tahun lalu. Oke, jadi ini kan total cost to complete-nya ditambah 237.500 harusnya. Oke. Lalu ininya estimated to complete-nya udah nggak ada karena udah tahun terakhir juga. Ini ditambah ini. Terus ini nanti disisihin. Oke, data rugi 87.500.000. Oke, nggak apa-apa. Ini dibagi sama ini. Oke, 100%. Udah selesai, sekarang kita masuk ke revenue recognized to date. Ini contract price dikali percent of completion-nya. Oke, lalu untuk revenue prior years ini 0, ini ambilnya ini, terus untuk current year disisihin aja. Oke, nah untuk yang gross profit recognized ambil dari estimated total gross profit, jangan lupa. Terus ini kita bikin 2021 itu dia rugi sebesar 215. Bentar ya, 215 juta. Terus di 2022 itu pokoknya endingnya dia untung 150 juta. 10 juta. Bisa jadi 150 juta. Nah, berarti berapa yang harus di adjustment itu adalah ini tambahin itu 365. Oke, 365 yang aneh. Oke, lalu untuk di ending lagi nih di 2023 dia bilang kalau dia rugi 87.500. Oke, berarti berapa ya ininya? Dari 150 juta ini ditambah 87.500. Jadi dia akan merugi sebesar 237.500.000. Oke, karena ini rugi ya, jadi aku minusin. Oke, lalu ini selesai. Disisihin aja pakai rumus. Nah, intinya kalau kalian mau cross check disisihin aja ya, teman-teman semua. Sama nggak nih? Kalau mau cross check. Oke, kalau udah sama berarti benar. Ini udah selesai nih untuk percentage of completion-nya gitu. Sekarang kita masuk ke cost recovery. Untuk cost recovery sebenarnya sama aja. Ini ambil dari ini cost incurred to date. Jangan lupa ininya dikurangin untuk tahun keduanya karena kita mau lihat nilai realnya. Terus kalau ini ambil dari ini kurang ini. Oke, untuk yang cost recovery tahun pertama kedua itu sama ya. Kalau yang ini baru nilai kontraknya dikurang sama tahun sebelum-sebelumnya. Kenapa dikurungin? Ya itulah. Terus di sini sebentar. Ini tambah dong. Nah, benar-benar. Oke, pokoknya di ending kita ada kerugian sebesar 87.500. Oke. Ini apa? Ini usah. Oke, terus kita cek dulu nih, ini benar gak nih ininya.
Oke, ini juga rugi 87.500.000 ya. Ya udah. Benar, terus kita langsung masuk ke jurnal. Untuk cost recovery-nya udah selesai, berarti kita langsung masuk ke jurnal. Nah, untuk construction in progress ini, ini itu kita ambil, sebenarnya kalian bisa ambil aja sih dari sini kalau mau cepet gitu. Karena kan tadi kita udah hitung ya kayak di atas, jadi biar cepet ambil aja dari sini cost recovery-nya. Angkanya berapa? Karena kan ini yang sesuai yang kita bayar beneran kan. 329.500, ini juga sama. Ini seperti yang 15 ini. Salah. Maaf. Ambilnya yang bawah, yang kos dong. Salah. Itu 602.725. Ini aku ambil yang mana? Biar kalian nggak bingung. Oh benar, oke. Ambilnya yang kos ya. Terus udah gitu sekarang account receivable. Kita baca lagi. Tadi udah sampai sini ya. Nah ini nih. Ada progress to billing to debt. Ada oke. Dia bilang 50%. Ya udah berarti dari ini dikali 50%. Terus kalau yang ini dari total kontraknya dikali 75% dikurang 50%, 25%. Oke. Nah, lalu untuk ininya dari total kontrak dikaliin 100% kurang 75, 25% juga. Oke. Nah, udah selesai. Terus ini untuk AR-nya udah ya. Sekarang kita masuk ke bagian penagihan. Nah, di bagian penagihan nih, cash collected during the year-nya ini ada 40% dari AS, 95% dari AR, dan 99% AR. Oke, nggak masalah. Berarti ini untuk case-nya kita bisa kali dari 40%. Oke, 40%. Salah. Oke, lalu kita bikin lagi ya. Accounts receivable. Di sini awal kita punya segini, terus dia bayar segini. Oke, saldo endingnya segini. Lalu tahun keduanya ada penambahan lagi. Dia bilang dia bayar sebesar berapa persen? 95%. Kalau diminusin berarti ditunggu kagak minus ya, kali diminusin terus sisa segini, terus saldo ending tahun keduanya ditambah sama ini, terus dia bilang dia lunasin sebesar 99%. Oke, dikali 99%. Salah. Ini kali ini. Oke, berarti nanti saldo endingnya adalah segini. Enggak masalah. Jadi nanti kita jurnal adalah ini. Tepat 1250. Sama untuk tahun 2022-nya ini adalah yang ini. Oke. Iya. Minusnya dihilangin. Oke, udah selesai. Lalu ini untuk yang apa nih, billing ya? Ya, revenue recognition. Untuk collection-nya udah selesai. Sekarang kita masuk ke revenue recognition ya. Ini kita ambilnya dari yang ini. Ini kan ceritanya tahun pertama sama tahun ketiga rugi ya. Jadi kita bikin di sini di atas. Construction in ininya adalah ini yang cost. Terus untuk ininya adalah yang ini. Salah, maaf. Ini raba ya, yang ini ya dong, harusnya kotaknya ini yang dipakai. 3 kosnya segini, terus ininya kredit. Lupa. Bener kan 215. Oke. Lalu yang ininya adalah revenue-nya yang 272. Oke, lalu untuk yang ini baru laba nih yang tahun kedua.
Berarti ininya masukin costnya 3472.750. Ininya kita masukin yang 365 juta. Lalu untuk revenue-nya masukin aja yang 3837.750. Oke, untuk tahun ketiga kita kembali rugi, berarti pakai kolom kedua. Oke. Cost-nya yang ini. Lalu construction in progress-nya yang ini, jangan lupa dikali -1 biar nggak minus aja. Oke, lalu terakhir revenue-nya itu yang ini 31389. Oke. Jangan lupa dicek ya, bener gak nih? Pokoknya debit kreditnya harus selalu selalu sama maksudnya. Lalu lanjut, udah selesai revenue recognition, sekarang kita lanjut ke completion. Ini ceritanya kalau jurnal untuk yang mengakhiri kontrak udah sama kan, berarti sama aja kayak kontrak price kan, dia udah dikali 8,5 M. Oke, udah selesai. Udah, jadi sebenarnya ini sama aja sih, konsepnya tuh sama kayak yang minggu lalu, cuman bedanya itu ya tadi aku bilang kalau ini tuh harus pokoknya gross profit, ininya tuh harus sama kayak data estimate. Pokoknya pas kalian nanti ketemu soal gitu, pas ujian atau apapun, kalau misalnya pas tahun 2021-nya udah langsung rugi nih, ya udah kalian langsung pakai ini nih, pakai cara pokoknya nanti gross profit recognition harus sama kayak estimated, oke? Untuk seterusnya nanti kalian bedanya cuma di ininya aja sih. Tapi kalau misalkan paling di cost incurred during the year-nya kan jadi agak beda gitu sama cost incurred to date-nya. Gitu aja sih. Kalau sisanya mah sama. Kalau misalnya udah laba mah gampang, tinggal langsung copy paste aja dari atas. Oke? Itu aja pembahasan kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung atau apapun, silahkan nanya ya, baik di Meet atau PC aku. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.